Hai Moduers, perkenalkan saya Leonita Sanjaya sebagai Corporate Advisory dari Moduit. Nah, hari ini saya kedatangan tamu spesial dari Batavia Prosperindo Asset Management. Halo Pak Eri, Halo Leni, ya thank you Pak Eri untuk waktunya hari ini. sama-sama. Nah, hari ini kita mau membahas terkait saham-saham Pevindo ya Pak ya, Mm-mm. saham-saham Pevindo nih. Mm-mm. Nah, di sini Batavia punya produk Batavia Index Pevindo iGrade ya Pak. Yes. Nah, Pak Eri, kalau Mm-mm. misalnya kita tahu sendiri kan sebenarnya indeks banyak ya Pak di Indonesia. Nah, Mm-mm. dari sekian banyaknya indeks, Mm-mm. kenapa Batavia memilih indeks Pevindo nih Pak? Oke, jadi yang pertama belum ada yang bikin. Waktu kita bikin itu belum ada yang bikin. Jadi Oke. cari yang berbeda dong gitu Jadi ya. pelopor lah ya Pak Batavia ini. Untuk indeks yang ini kebetulan belum ada yang bikin. Oke. Untuk reksadana indeksnya ya. Iya. Nah, yang kedua sebenarnya story-nya tuh menarik. Jadi reksadana indeks Pevindo iGrade ini adalah kumpulan saham-saham penerbit surat utang atau surat berharga yang masuk kategori layak investasi. Jadi sebenarnya memiliki kemampuan bayar utang yang baik menurut Pevindo. Pevindo itu kan rating agency. Betul. Nah, jadi menurut kita kalau dia memiliki kemampuan bayar utang yang baik, berarti fundamental perusahaannya juga harusnya baik. Nah, itulah alasan kita memilih Pevindo iGrade. Jadi bukan cuma sekedar cari yang belum pernah ada atau yang beda, tapi juga punya story yang bisa menarik untuk kita tawarkan ke teman-teman Moduers. Karena fundamentalnya juga cukup kuat ya Pak untuk Betul. dari indeks Pevindo ini. Betul. Nah, kalau misalnya kita ngelihat nih, kan ada Big Bang sama Telco lagi mengalami penurunan ya Pak ya, yang cukup tajam di tahun ini. Penyebabnya tuh apa sih Pak? Ya, jadi Pevindo iGrade ini indeks saham yang cukup besar bobot banking sama telkonya ya, Iya, yang seperti betul. tadi Leoni sampaikan. Nah, tahun ini di 2024 memang agak soft, walaupun sebenarnya tahun lalu mereka performance-nya not bad, bahkan kalau yang banking tuh bagus banget, cuman memang ternyata memasuki 2024, khususnya titik baliknya itu di bulan Februari. Ada rilis data perbankan di bulan Maret ya. Jadi atas data bulan Februari dirilis di bulan Maret, ternyata tiga bank besar itu mengalami penurunan laba secara year on year. Nah, dilanjutkan dengan result atau earning season di kuartal 1, Big Banks itu miss. Ya, jadi kalau dibilang jelek, enggak, tapi di bawah dari harapan, gitu Iya. ya, di bawah dari target yang sudah diput sama para pelaku pasar. Nah, akhirnya para investor gitu ya, itu akhirnya mereprice ya, menyetel ulang gitu. Sebenarnya harga wajarnya di berapa dan ya jadinya jatuh ke bawah dan juga Oke. didorong oleh aksi jual investor asing yang tahun lalu cukup masif masuk ke banking gitu ya. Jadi ada beberapa banking yang jadi favorit banget dan itu dibeli banget dan akhirnya tahun ini cukup ini. Dan telkonya sama juga miss result gitu ya. Cuman kalau telco dibanting oleh asingnya itu dibuang oleh asingnya itu nggak sebanyak si banking. Dan memang tekanan global itu dari higher for longer di Amerika, jadi karena ekonomi Amerika bagus banget, penurunan suku bunga itu kemungkinan terdelay di Amerika gitu, dan itu menjadi tekanan bagi seluruh emerging market di dunia, mulai dari currency-nya, bond yield-nya, dan akhirnya larinya ke equity market-nya juga. Iya. Ketemu dengan soft result yang tadi kita bahas. I see. Jadi ada dua faktor lah ya Pak yang bisa Betul. dibilang menjadi penurunan yang cukup signifikan nih Pak Yes. untuk di sektor Big Banks dan Telkonya ya Pak ya. Ya. Nah, mengingat saham Big Banks dan Telco ini kan menjadi salah satu produk yang ada di Batavia Pevindo iGrade ya Pak dengan bobot hampir 70% ya Pak ya. Yes. Nah, bagaimana prospek untuk blue chip nih Pak di kedepannya? Jadi karena Pevindo iGrade ini kita bentuknya reksadana indeks ya, reksadana indeks Pevindo iGrade. Jadi memang kita harus patuh dan tunduk terhadap indeksnya. Kalau indeksnya bilang saham banking yang A sekian persen, yang B sekian persen, yang C sekian persen, ya kita harus ikutin gitu ya. Jadi itu karakteristik dasar dari reksadana indeks. Nah, tapi teman-teman Modwers juga mungkin nggak perlu terlalu khawatir ya, karena kinerja perusahaan itu memang selalu bisa up and down. Nggak mungkin sebuah perusahaan itu terus disuruh beat dan outperform terus kinerja perusahaannya. Labanya all time high terus misalkan gitu. Iya, Ya, pasti ada siklus-siklus ekonomi lah di mana dia soft, dia mungkin agak jelek lagi, lebih jelek lagi sedikit, agak bagus, bagus banget gitu ya. Jadi
Yang penting perusahaan itu memang memiliki kapasitas untuk bisa recover gitu ya. Dan perusahaan-perusahaan yang memiliki kapasitas untuk recover itu adalah perusahaan-perusahaan yang biasanya kategorinya blue chips atau big caps, ya banking dan telco tadi juga Iya, gitu iya. ya. Jadi sehingga buat teman-teman modulers kalian, kalau misalkan lagi dengerin ini nih pas masih lagi koreksi, ya opportunity untuk averaging down. Kalau misalkan teman-teman pas lagi nonton ini udah lagi naik, ya benar yang saya bilang kan, bisa balik gitu Iya, kan iya, iya, gitu. iya, iya, Pak. Berarti ini bisa dibilang ya salah satu momen yang tepat lah ya, Pak. Kalau Mm-mm. misalkan untuk bisa untuk collect lah ya, Pak, untuk collect Betul. reksadananya. Nah, Mm-mm. tapi kira-kira nih, Pak, Mm. bocorannya dong, Mm-mm. bottomingnya di berapa nih, Pak? Nah, karena indeks itu kan kalau kita ngomongin IHSG-nya dulu ya secara Mm-mm. broad base ya. Mm. IHSG itu kan kumpulan berbagai saham ya, ratusan saham. Jadi Iya. ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Jadi Betul. pada saat kita ngomongin bottoming ini memang kita akan ngomongin siklus bottoming market secara overall. Iya. Karena kita nggak bisa ngomong di tengah yang lagi turun ada yang lagi naik kok, di tengah yang lagi naik ada yang turun juga kok gitu ya. Jadi agak susah kalau misalkan kita ngomongnya sepotong. Kita cuma bisa ngomong secara overall. Dan menurut kita sih harusnya saat ini sudah tidak terlalu jauh dari posisi bottom kalau kita ngelihat dari nama-nama blue chips dan juga big caps. Oke. Koreksinya lumayan besar, Iya. rata-rata sudah double digit Iya. koreksinya. Ada yang mundur 1 tahun, ada yang mundur 2 tahun, ada yang mundur 3 tahun performance-nya. Wow. Jadi menurut kita harusnya bottom itu tidak Hmm. terlalu jauh selama tidak ada ketakutan baru atau berita buruk baru yang belum diperkirakan oleh pasar. Iya. Karena kalau ada berita buruk baru, ada ketakutan baru di pasar, biasanya terjadi adjustment lagi. Nah, pertanyaannya adalah, sebelum ditanya jawab dulu. Ada nggak sih potensi berita buruk baru atau kejutan buruk baru Betul. kalau dari Ada. domestik, Iya. kalau kinerjanya tambah jelek, which is kita belum tahu, harus diikutin. So far pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, so it means it's good. Iya. Global, kalau sampai Amerika tiba-tiba naikin suku bunga, yang katanya The Fed hingga saat ini enggak, gitu. Ya, berarti ada kuncinya lah ya teman-teman. Walaupun kita dengar berita-beritanya negatif terus nih, tapi tadi ada yang disebutkan Pak Eri, kalau misalkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu masih cukup positif lah ya Pak. Iya. Nah, kalau misalkan untuk profil produknya nih Pak, untuk profil investor yang seperti apa sih Pak yang cocok untuk masuk di Batavia Index Pevindo iGrade ini? Karena dia indeks saham, of course harus yang agresif ya, risk profile-nya. Terus karena indeks juga berarti investor ini cenderung yang memang suka sama indeksnya. Karena si fund manager itu nggak akan apa-apain isinya, ngikutin indeksnya aja. Jadi reksadana indeks biasa disebut juga sebagai passive fund. Nah, kalau misalkan teman-teman modul sudah lihat fund fact sheet-nya, nyaman dengan komposisi top 10-nya, ya sudah. Yang penting risk profile-nya harus agresif ya, karena kan equity. Jadi volatility-nya tinggi. Iya. Jadi volatility cukup tinggi, tapi untuk teman-teman nih modulers yang suka profil resiko di sektor big banks atau telco itu bisa untuk masuk ke Batavia Index Pevindo iGrade ini. Oke, terima kasih Pak Eri untuk bincang-bincangnya di episode kali ini. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk produk Batavia Index Pevindo iGrade ini dapat mendownload aplikasi Moduit di App Store dan Play Store. Dan bagi teman-teman Moduit Beyond Clients dapat menghubungi Wealth Advisor Anda.